Pemirsa, jika Anda sering berkeringat usai beraktivitas itu adalah hal yang wajar ya. Namun kadangkala ada yang mengalami berkeringat tanpa melakukan aktivitas fisik loh. Berkeringat ketika sedang tidur di malam hari ataupun siang hari mungkin saja adanya tanda penyakit yang kita alami. Walau berkeringat adalah proses pembuangan racun dalam tubuh yang terjadi secara alami, namun ada loh keringat yang nyatanya sebagai gejala tanda penyakit serius seperti serangan stroke. Wah, bahaya ya pemirsa. Walaupun terlihat sepele, namun berkeringat secara berlebihan juga patut kita waspadai. Lalu bagaimana ya cara mengenali keringat yang tak normal? Benarkah berkeringat pertanda adanya penyakit serius? Hidup Sehat kali ini akan menjawabnya bersama ahlinya di studio. Kembali ke Hidup Sehat pemirsa. Nah, itu tadi nih ya video mengenai kalau misalnya kita keringetan, itu tuh ada nggak ya penyakit serius, Dokter Vito? Nah iya memang, kadang-kadang orang kalau keringetan itu, satu kadang-kadang dianggap kamu kayaknya kurang AC deh, kurang dingin gitu ya. Tapi kalau misalkan orang keringetan terus-menerus, itu kayaknya udah mulai nggak normal. Apalagi kalau keringet dingin ya. Bersama kita sudah hadir Dr. Renaldi atau Dokter Kakak, panggilan akrabnya, seorang spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Nah, Yes. ini Halo, Dr. Vito, kakaknya Dr. kita Arvin. semua, kita akan melontarkan banyak Iya, pertanyaan gitu ya. Bercandaan saya dari kecil. Salam dari adik-adik ya kakak ya. Oke, Selalu Dokter jadi kakak. Ini langsung sebenarnya mungkin sebelum kita fakta mitos dulu ya. Yes. Sebenarnya normalnya tuh orang keringetan sebanyak apa sih? Oh ya, jadi saya ngomong proses berkeringat dulu ya, Dokter Vito, Dokter Arli. Jadi keringat itu adalah proses regulasi dari tubuh kita untuk mengeluarkan panas. Misalnya kalau kita tubuhnya demam, nah itu kita banyak keluar keringat. Nah terus atau kita banyak beraktivitas, itu kan produksi panasnya meningkat. Nah itu juga kita banyak berkeringat untuk mengeluarkan panas yang ada dalam tubuh kita. Nah justru pada orang-orang yang susah berkeringat, itu malah penguapan panas itu jadi terganggu. Nah itu malah tidak bagus buat tubuh. Misalnya orang-orang yang keringatnya sedikit. Nah kalau dia banyak berolahraga tapi keringatnya dikit, nah itu malah bisa terjadi istilahnya heat exhaustion atau heat stroke. Atau juga orang yang pakai baju yang tebal-tebal, nah itu juga nggak bagus ya kalau berolahraga karena dia jadi susah penguapan panasnya. Nah jadi berapa banyaknya keringat itu yang keluar normalnya itu tergantung panas tubuh yang ada dalam tubuh kita. Nah ini kalau kita bahas kadang-kadang ada orang yang mungkin yang lain biasa-biasa aja, dia keringetan sampai meres anduk gitu. Gobios gitu ya, gobios. Ya itu istilahnya hiperhidrosis ya. Hiperhidrosis, nah itu biasanya pada orang-orang yang kelenjar keringatnya berlebihan. Misalnya pada orang yang berat badannya lebih, nah itu kan jumlah kelenjar keringatnya juga banyak. Ya, jadi kelenjar keringat itu kan ada 3 macam ya. Ada kelenjar ekrin, kelenjar parakrin, dan kelenjar paraekrin. Nah, kalau kelenjar ekrin itu ada di misalnya di telapak tangan, terus di telapak kaki, terus di kulit-kulit lainnya di tubuh kita. Sedangkan kelenjar apokrin itu yang kelenjar yang lebih ke timbulnya waktu kita sudah mencapai pubertas ya. Jadi keluar selain keringat, selain air dan NaCl, dia keluar juga hormon, feromon ya. Itu misalnya di aksila, di ketiak, di payudara, di wajah. Nah wajah kita ini juga kelenjarnya kelenjar apokrin ya. Nah, terus ada juga kelenjar apoekrin. Kelenjar apokrin itu keluarnya kelenjar keringat dan juga kelenjar feromon tersebut. Contohnya di aksila. Oh jadi berarti keringat itu bisa dari mana aja semua kan? Biar pemirsa pada tahu juga nih, pemirsa Ya, mana aja tapi ya. yang paling banyak itu kelenjar ekrin. Kelenjar ekrin itu hampir di seluruh tubuh kita ada kelenjar ekrin. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya nih Dok, mungkin di sini masyarakat ada yang kalau keringet tuh di kepala penuh gitu ya. Iya. Karena kadang-kadang ada yang keriting ya, kayak ada ipar saya tuh keriting keribo. Iya. Dia kitanya biasa-biasa aja, tapi dia tuh keringetnya luar biasa tuh Dok. Sampai lurus gitu rambutnya, Dok. Nggak perlu dibonding ya. Iya, itu kayak anak saya juga rambutnya keriting, dia tuh lebih cepat keringetnya. Ya, Nah, itu jadi, ada hubungannya nggak sih Dok? Sebenarnya bukan karena dia keriting, tapi mungkin kebetulan aja di kulit kepala itu banyak kelenjar parakrin. Kelenjar parakrin itu adalah kelenjar yang menghasilkan NaCl dan air dan juga si feromon itu. Jadi dia lebih berminyak.
Oh. Ada juga yang keringetnya di tangan kan, soalnya kan banyak Iya, tangannya keringetan bener, terus. yang di Kalau yang tangan. Iya. Ya, Ngomong-ngomong soal keringet di tangan nih, Yes. kita nih fakta mitos dulu nih. Ini banyak pasien saya nanyain dokter sekalian, dokter bantu jawab ya. Pasien Jadi jantung ada biasanya serangan jantung kerap ditandai dengan tubuh yang penuh keringat. Ini fakta atau mitos? fakta. Wah. Jadi Langsung istilahnya deg-degan kalau ini. serangan jantung itu banyak keringat itu adalah diaforesis ya. Jadi keringatannya itu tidak berhubungan dengan banyak aktivitas atau banyak olahraga, tapi tiba-tiba aja dia berkeringat di telapak tangan, telapak kaki, Ya. di ketiak. Nah itu karena serangan jantung itu kan merangsang kelenjar simpatis. Dan rasa nyeri akibat serangan jantung itu juga merangsang kelenjar keringat untuk memproduksi keringat. Nah itu kelenjar yang ekrin ya, yang di telapak tangan, di kulit-kulit lain, di ketiak. Gitu. Itu banyak. Oke, jadi berarti memang betul adalah salah satu tanda dari serangan jantung gitu ya dok. Tapi, tapi apakah nih dok kalau misalnya apakah semua keringat itu serangan jantung? itu hoax ya? Hoax, itu yang kalau membuat itu pasien ya. saya GERD-nya pada kumat. Karena setiap dia berkeringat dia langsung panik karena dia baca di Google katanya kalau salah satu ciri serangan jantung adalah keringetan, keringat di tangan dan di kaki. Padahal pada pasien-pasien GERD itu seringkali ada kecemasan. Nah, kecemasan sendiri itu juga bisa menyebabkan berkeringat Yes. karena dia merangsang saraf simpatis. Simpatis, Iya. betul. Karena orang yang GERD tadi itu jantung nih. Iya, takut banget tuh. Pokoknya kalau udah berhubungan dengan jantung tuh udah deh, tombol paniknya kepencet. Betul. Udah nggak bisa mikir rasional lagi gitu. Nah ini nih dok, ada lagi mitos atau fakta nih Ya. dok bahwa sering berkeringat di malam hari waspada penyakit kanker. Ini fakta atau mitos? Jawabannya, Yes. jadi masih dalam penelitian. Tapi ada kondisi tertentu penyakit yang namanya limfoma Hodgkin. Limfoma Hodgkin itu katanya pada malam hari termosetnya itu lebih rendah. Jadi ketika ada kenaikan suhu akibat kanker, termosetnya rendah, jadi dia bisa berkeringat. Sedangkan kalau pada siang hari termosetnya tinggi. Jadi pada kanker kan dia ada kenaikan suhu, tapi kenaikan suhunya tidak terlalu tinggi. Nah, misalnya termosetnya segini, siang hari dia cuma segini kenaikan suhunya, jadi tidak terjadi berkeringat. Tapi ketika pada malam hari, termoset di otak kita itu turun, jadi dia kena sama kenaikan suhu di malam hari akibat kanker limfoma tadi, limfoma B Hodgkin. Ya. Nah, saya jadi teringat ini dokter, ada orang yang keringatnya malam-malam terus udah gitu batuk-batuk. Itu orang suka mungkin pikir, wah ini kayaknya kurang AC aja kali. Emang lagi panas kali ya. Nah, padahal ada juga bisa yang lain nih. Yes. Jadi kalau negara kita kan negara endemis tuberkulosis katanya ya. Katanya nomor 2 apa nomor 1? Katanya nomor 1 India, kita nomor 2 katanya. Nah, gejala TBC itu seringkali keringat malam. Kenapa? Karena aktivitas kuman TBC itu seringkali di malam hari. Dan juga metabolisme dari kuman TBC itu jadi meningkat sehingga terjadi keringat pada malam hari tersebut. Ya ada orang juga memang ngerasa bahwa itu mengganggu, akhirnya datang untuk screening ya TBC akhirnya, Ya. untung jadi ketahuan. Ya, tapi belum tentu orang keringat malam itu TBC. Tentunya ada gejala-gejala lainnya ya, seperti batuk, Penurunan berdahak, berat badan. penurunan berat badan, tidak nafsu makan dan lain. Jadi intinya jangan panik lah. Yes. Kalau Nah, panik juga bisa keringetan. soalnya. Oh iya, tadi bisa keringetan. Iya, benar-benar. Karena sebagian besar yang keringetan itu ternyata cuma panik. Iya, cemas, Cemas, panik gitu ya. ya. Apalagi kalau di tangan, di kaki basah, mereka tuh udah takut jantung. Iya. Waduh, saya mau mati, mau Habis mati. itu semakin gitu. panik, semakin cemas, semakin keluar Iya, semakin lagi, basah. Gitu ya. Nah dok, ini tapi ada nih dok ya, beberapa orang yang memang nggak ada apa-apa dia keringetan gitu ya, dan di keringetannya terus-terus gitu, terus-terusan gitu ya, padahal orang lain bisa biasa aja. Nah sebenarnya nih ya dok, apakah ini harus diwaspadai, ini adalah salah satu gejala penyakit atau sebenarnya ya itu tadi mungkin cuma panik aja kali gitu ya, silakan dok. Ya, jadi seringkali orang-orang yang dengan ambang cemasnya rendah itu seringkali seperti itu, tangan dan kakinya basah ya, berkeringat. Apalagi orang-orang dengan pekerjaan dengan tingkat stres yang tinggi. Dia selalu merasa cemas. Berpikir 8 langkah ke depan, saya udah ngerjain ini belum ya? Otaknya berpikir. Nah, tipikal orang seperti itu tuh biasanya selalu berkeringat. Dan orang-orang yang gemuk atau obesitas itu juga kelenjar keringatnya kan tadi saya sampaikan lebih banyak. Nah, itu biasanya juga lebih mudah basah tangan dan kakinya. Nah, kadang-kadang kalau misalkan orang seperti itu, mereka selalu gelisah, apalagi dan merasa nggak percaya diri kadang-kadang. Kadang lagi nggak ngapa-ngapain juga kok keringatnya banyak banget gitu kan. Nah itu ada pengobatannya nggak sih? Itu kan masuk orang tanya tuh misalnya. Ya, sebenarnya
kita dengan berolahraga itu jadi tentu kan metabolismenya diperbaiki ya. Dengan kita rutin. Biasanya orang-orang yang obesitas, yang gemuk itu kan jarang berolahraga. Jadi metabolismenya terganggu sehingga produksi panasnya meningkat. Sedangkan orang yang physical fitness-nya bagus, biasanya itu tidak akan sebanyak itu. Karena dia menganggap kegiatan sehari-harinya tuh udah biasa. Udah biasa, jadi aktivitasnya tidak membuat dia terengah-engah gitu. Karena dia sudah biasa aktivitas fisik. Jadi olahraga sangat disarankan. Iya, harus rutin ya dan konsisten. 5 times a day, a week, 5 kali seminggu. 5 kali dalam seminggu, minimal ya dok ya? Yes. Minimal. Nah dok, ini yang namanya sering berkeringat ini merupakan tanda dari hipertiroid. Ini fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta. Udah hipertiroid ya dok, Yes. Silakan dijelaskan Ya, dok. jadi kalau pada pasien hipertiroid itu kan ada hormon tiroidnya berlebihan. Iya. Hormon tiroid sendiri itu mengakibatkan sistem saraf simpatis meningkat. Nah, sistem saraf simpatis yang meningkat ini tuh merangsang si kelenjar keringat untuk memproduksi keringat lebih banyak. Nah, biasanya pasien yang sakit tiroid, yang hipertiroid ini ditandai biasanya matanya belok ya. Terus suka ada tremor, gemetaran. Ciri khasnya mungkin memang metabolismenya berlebih ya dok Yes, ya. berlebih karena si Jadi- hormon tiroidnya itu. Betul. Jadi Rambutnya salah satunya rontok, berkeringatan. Oh, kurus, rambutnya rontok. makan terus, makannya banyak tapi kok kurus terus seperti itu. Itu kayaknya cita-cita semua wanita dok Oh, sebenarnya. jangan. Matanya nanti terlalu menonjol. Tapi jangan ya. Jangan. Kayaknya dokter Arli ini dari tadi ngomonginnya pengen kurus banget. Pengen kurus, Padahal udah udah kurus pasti. banget ini. Oh ya kadang-kadang soalnya emang benar ya, kadang-kadang mungkin orang di luar sana berpikir bahwa dengan dia berkeringat banyak, oh bagus nih berat badan gue turun, berarti gue kurus. Padahal sebenarnya yang keluar air bukan lemak. Iya. Betul Dok, sekali. ini ada pertanyaan nih dok, bukan Ya. fakta mitos ya. Yes. Jadi kondisi tubuh yang sering berkeringat ini dikaitkan dengan premenopause. Nah itu gimana nih dok ya? Tapi jangan jawab dulu dok, Oke. sesaat lagi kita akan kembali tetap di Hidup sehat.